Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kau Tuhan yang sanggup mencukupkan segala apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kekuatan daripadamu. Urapi hambamu, urapi anak-anakmu semua pagi ini. Curahkan rohmu yang kudus. Berikan kami iman, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sekarang. Sebab kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan Tuhan kita katakan haleluya. Silakan duduk semua Bapak Ibu. Shalom semua. Gimana kabar hari ini? Biasa. Lihat kanan kirinya dulu. Lihat saja dulu. Kamu benar-benar luar biasa. Haleluya. Oke. Bapak Ibu, di ibadah pertama saya bawa tentang God's time, saudara. Karena biasanya itu Bapak Ibu ya, manusia itu bermasalah dengan waktu. Betul? Banyak nggak kira-kira manusia bermasalah dengan waktu? Semua jawaban doa pengennya kapan? Pengennya kapan? Langsung hari ini. Padahal saudara, Tuhan tuh selalu punya waktu. Waktu Tuhan dan waktu kita selalu berbeda. Ukurannya pun berbeda. Betul ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang menyesuaikan kita atau Tuhan menyesuaikan diri dengan kita? Hah? Kita yang harus sesuaikan dengan waktu Tuhan. Amin ya. Supaya kita tidak bermasalah dengan waktu. Mari buka Alkitab kita sama-sama yuk. Pengkhotbah 3 ayat 1 yuk. Ini sudah biasa kita baca ini ya. Ayat 1 dan ayat 11 nanti ya. Sudah ketemu katakan amin. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah ada waktunya. 11. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Nah dikatakan kalau di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan bahasa Inggris dikatakan begini ayat 1 ya. King James Version bilang gini, to everything there is a season and time to every purpose under the heaven. Jadi gini saudara, di sini ada dua kata penting yaitu dikatakan adalah season and time. Saudara. Musim dan waktu, saya sudah kita bahas tadi ya. Segala sesuatu dikatakan ada masanya, betul? Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Amin saudara. Jadi dua kata penting sini dikatakan masa dan waktu. Semua ada waktunya. Kalau semua terjadi hari ini akan terjadi problem yang besar. Betul apa enggak? Pokoknya saudara, semua dikatakan, kalau terjemahan lain dikatakan segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Nah, saya baca lagi ternyata di sini. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Bahkan ia dikatakan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara. Nah lihat sini saudara. Kalau kita kembali tadi di yang pertama dikatakan ada musim dan waktu. Saya ini Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih kecil sampai dengan kuliah saya ini petani. Ya, saya bolak-balik ke desa ya karena kampung saya memang di kampung. Jadi saya tahu kapan persisnya untuk nanam padi. Saudara tahu padi? Jangan sampai nggak kenal padi loh. Yang saudara makan tiap hari itu loh.
Karena di tempat saya itu tidak ada sawah. Semua lahan kering. Jadi sangat tergantung kepada yang namanya hujan. Kalau kita menanam padi gitu ya, tidak pada waktunya, maka bakal akan kekeringan. Betul Bapak Ibu ya? Sehingga saudara, kita harus tahu musim. Kita harus tahu waktu. Jadi saya katakan begini. Musim adalah waktu memulai segala sesuatu, aktivitas, kegiatan atau perencanaan. Itu katakan time to start. Setiap kita harus memahami kapan untuk memulai. Bisa nangkap sini Bapak Ibu? Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan sempat waktunya kita mulai, kita nggak mulai. Waktunya tidak memulai, saudara mulai. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saya nanam padi gitu. Kalau saya ingat dulu ya, bulan Juni harus menanam padi. Sebab bulan Juni sampai dengan September akan ada musim hujan. Sehingga kalau saya nanam bulan Mei, akan kekeringan. Apalagi bulan Januari akan kekeringan. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang mengalami problem dengan masa, yaitu musim. Karena mereka hanya mau mengedepankan keinginan dan kehendak mereka. Beda dengan Jemaat Tangerang City. Selalu pengen menyesuaikan apa sih rencanamu Tuhan? Apa sih kehendakmu? Kapan sih aku harus mulai? Amin saudara. Saya pernah sekali ya ada yang bilang ini. Pak, dia panggil saya abang. Bang, tolong doain saya bang. Oh boleh. Tapi saya harus menikah bulan Desember ini. Waduh saya bilang gak bisa. Tapi saya Tuhan. Pokoknya doain aja. Aku harus menikah. Ya sudah didoain aja. Buktinya juga enggak. Ada waktunya. Amin. Ada musim. Bukan musim kawin, bukan maksudnya. Ada musimnya. Yaitu kapan kita harus memulai. Saudara. Ini seperti hari ini. Kalau kita peka dengan keadaan hari ini. Ini sebenarnya adalah waktu persiapan. Amin saudara. Ini waktu persiapan. Karena pandemi akan segera berakhir. Ini waktu untuk membuat perencanaan. Sebentar lagi pandemi pasti berakhir. Jangan setelah pandemi baru bikin planning. Makanya saudara dikatakan musim dan waktu ini saudara. Musim dikatakan gini. Dan kedua dikatakan waktu yaitu time to success. Yaitu periode waktu untuk mengalami keberhasilan. Jadi saudara, ini dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Kapan mulai, kapan berhasil. Itu semuanya ada di tangan Tuhan. Jadi bagian apa saya Pak? Bagian saudara adalah mengikuti waktu Tuhan. Amin saudara. Oh saya berarti gak mengapain. Enggak. Saudara harus dengerin kapan memulai. Amin saudara. Sebab dikatakan segala sesuatu ada masanya dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan masa dan waktu itu ada di genggaman tangan Tuhan. Setiap periode waktu Tuhan selalu membuat yang namanya kesempatan demi kesempatan. Kesempatan itulah time to start. Katakan amin saudara. Seringkali saudara orang gak mempunyai persiapan. Padahal Tuhan selalu meng-create kesempatan. Dalam setiap keadaan dalam periode waktu. Tuhan selalu menciptakan yang namanya kesempatan. Itulah waktu untuk memulai. Sebabnya buat kita adalah waktu untuk persiapan. Amin saudara. Jangan orang sudah baru persiapan. Ketinggalan kereta. Haleluya. Jadi time to start and time to success adalah miliknya Tuhan. Bagian kita adalah mengikuti dia. Nah, jadi supaya kita berhasil saudara, kita harus bergerak. Ya, dalam musim yang telah ditetapkan Tuhan. Dan menanti waktu Tuhan.
Ya pengen nikah pun gak akan nikah kalau belum waktunya. Betul? Pokoknya gini, siapa aja lah terserah. Ya itu mah lain ceritanya. Tapi kalau direncanakan, itu semua ada di tangan Tuhan. Amin saudara, ayo kita mulai hari ini saudara ya. Termasuk hamba-hamba Tuhan juga begitu. Belum waktunya buka gereja, jangan buka gereja gitu. Amin saudara. Kalau waktunya buka ya buka gitu. Jadi supaya berhasil bergerak dalam musim yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya siap gak menanti waktunya Tuhan? Siap gak? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang-kadang kita merasa telat ya, sudah telat Tuhan. Kadang-kadang gini saudara, anak-anak kita gitu ya. Kita pengen dia cepat ngambil keputusan, dia ambil keputusan. Coba siapa sini yang sudah punya anak sini, yang sudah gede anaknya? Udah gede anak, Pak Guna udah gede ya. Kadang-kadang pengen ya, kenapa sih gak ngambil keputusan nih? Gitu. Bapaknya pendeta padahal pengen tahu waktunya Tuhan. Kenapa sih belum? Nah kadang-kadang kayak gitu saudara. Terpancing gitu. Amin saudara. Jadi saudara ayo belajar Bapak Ibu ya. Jadi ya harus banyak ini menanti waktunya Tuhan. Kita bilang ini udah waktu dia menikah nih anak saya ini. Dia belum mau menikah. Saudara, ya di sini pentingnya kita. Mensinkronkan waktunya Tuhan dengan keinginan kita. Jadi saudara, musim dan waktu ada dalam kuasa Tuhan. Bagian kita hanya terus berjalan dalam periode waktu Tuhan. Bagian berjalan terus, lakukan saja bagian kita terus. Dan Tuhan, percayalah, Tuhan akan meng-create kesempatan di setiap periode waktu yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita. Maka gini saudara, gak usah terlalu ngotot saudara. Bagian kita, coba bilang, saya tidak perlu ngotot untuk mencapai keinginan saya. Bagian saya mempersiapkan diri. Jika Tuhan beri kesempatan. Amin. Jadi enak hidup gitu ya. Jadi Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan Bapak Ibu. Sehingga saudara, makanya masa dan waktu adalah milik Tuhan. Sebab dia yang tahu kapan yang terindah. Nah sekarang kita tanya gini, kalau gini ya time and season adalah milik Tuhan. Terus ini kapan gitu saudara? Hari jalan terus ini Tuhan. Betul enggak? Umur makin tua terus nih. Orang udah lari semua, saya masih di sini. Kapan waktunya Tuhan? Ya betul apa enggak Bapak Ibu? Kapan ini ya? Kapan? Tanya terus saudara. Nah, pada waktu manusia sering berkata kapan, mulailah manusia terjebak dengan masalah mereka-reka waktu, memprediksi waktu Tuhan. Betul apa betul? Oh tanggal sekian Tuhan Yesus datang kedua kali akan jemput kita. Malah dia yang dijemput polisi. Tidak ada yang tahu saudara. Kalau kita tahu hari besok saja kita bisa jadi triliuner. Ya betul apa enggak? Gak usah 2 hari, 1 hari aja. Kita jual semua rumah kita, beli saham yang pasti naik. Iya kan? Waduh jadi kaya. Gak usah 1 bulan deh, 1 hari aja kita tahu apa yang terjadi besok. Ternyata jangankan 1 hari, 1 menit ke depan pun kita tidak tahu. Betul ya? Beberapa waktu yang dulu sekali Bapak Ibu ya, saya punya teman namanya Pak Michael ya. Kami udah janji pelayanan Bapak Ibu. Udah janji pelayanan. Pagi-pagi kayak gini. Tiba-tiba istrinya WS nelpon saya. Pak Pinem,
Pak Michael sudah pulang. Masih pulang kemana Bu? Meninggal Pak. Udah janjian. 1 hari ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kalau kita sudah mulai mereka-reka waktu gitu ya. Mereka-reka waktu, memprediksi waktu Tuhan. Jadi kita sudah akhirnya apa? Mengatur waktunya Tuhan. Padahal Tuhan yang membuat segala sesuatu ya terjadi menurut waktu Tuhan. Jadi Tuhan berkuasa atas waktu dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Menurut Bapak Ibu pandemi ini kira-kira ada dalam rencana Tuhan apa enggak? Dalam rencana Tuhan atau tidak? Pasti dalam rencana Tuhan. Coba baru datang si Delta, datang lagi tak siapa lagi. Omikron, datang lagi cucunya, datang lagi cicitnya, semua kan jelas. Tapi saya terlalu percaya gini. Karena Tuhan berkuasa atas waktu dan setiap peristiwa. Amin saudara. Dan apapun terjadi dalam rencana Tuhan. Dan akan terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Sebab Tuhan kita itu Alfa dan Omega. Semuanya ada dalam pengendalian Tuhan. Termasuk masa depan saudara. Masa depan anak-anak saudara. Ada semuanya di tangan Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita gak usah terlalu pusing deh. Kapan selesai pandemi. Gak usah terlalu pusing. Semuanya selesai pada waktunya Tuhan. Amin saudara. Bagian kita ya tetap jaga kesehatan. Lakukan bagian kita. Nanti kita akan belajar. Ada 4 hal yang harus kita lakukan di masa-masa kita menanti waktunya Tuhan Bapak Ibu. Nah. Nih, kalau segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Apa yang harus kita lakukan sementara kita menunggu waktunya Tuhan? Amin saudara. Nah, saya buat beberapa hal. Yang apa? Saya singkat dengan time Bapak Ibu ya. Time adalah pertama gini saudara. Jadi sementara kita menanti waktunya Tuhan dikatakan trust in the Lord. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Gini, Tuhan itu gini, bandingkanlah saudara Bapak yang baik buat anak-anak saudara. Amin. Kira-kira anak-anak saudara itu ada dalam pikiran saudara enggak? Dalam rencana saudara enggak? Anak kita itu percaya enggak percaya saudara? Dia itu ada dalam pikiran kita, betul apa enggak? Dalam doa-doa kita. Dia dengar atau tidak, pasti tetap ada dalam pikiran kita, rencana kita, dan doa-doa kita. Nah, saya ketika bayangkan Tuhan itu seperti saya yang jahat saja, saudara. Anak-anak saya adalah pikiran saya. Sekarang ini orang-orang tua bekerja keras kan buat anak-anak, ya betul apa enggak? Kalau hanya untuk ngisi kampung tengah saya itu enggak perlu saya kerja keras. Oh makan cuma 3 kali sehari kok, cuma segini. Nambahnya yang banyak. Ya kan? Cuma makan segini sehari kan, betul apa enggak? Kalau hanya mikirin kampung tengah ini ngapain repot-repot saudara? Tetapi karena kita memikirkan masa depan anak-anak kita. Sama halnya dengan Tuhan. Dia selalu memikirkan rencana-rencananya masa depan Bapak Ibu semua. Amin saudara. Maka dikatakan begini saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Amin saudara. Percaya sama Tuhan aja. Udah percaya deh. Lebih enak itu saudara. Percaya sama Tuhan artinya gini. Saudara mempercayai bahwa Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik buat kita. Kita lihat atau tidak lihat. Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik buat kita. Itu namanya percaya sama Tuhan. Ya kan? Kita lihat. Tidak lihat. Tetap percaya. Dia pasti baik buat kita. Ya kan? Amin apa amin? Ciri seorang istri percaya sama suami gini sebenarnya. Dia nggak lihat apa yang dikerjakan suaminya, tapi dia percaya suaminya pasti mengerjakan yang terbaik. Itu ciri istri yang percaya. Juga suami begitu. Dia nggak lihat atau nggak lihat apa yang dikerjakan istrinya, dia percaya bahwa istrinya pasti mengerjakan yang terbaik. Itu dia percaya. Sama seperti Tuhan kepada Tuhan. Amin apa amin?
Kita percaya, sekalipun kita nggak ngelihat apa yang Tuhan sedang kerjakan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dan mengerjakan yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Percayalah kepada Tuhan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin, saudara. Jadi sementara kita menanti-nanti, saudara, menanti-nantikan Tuhan, ayolah percayalah kepada Dia. Amin, saudara. Apa sih arti percaya kepada Tuhan? Saya mencatat beberapa hal, saudara. Yang pertama, percaya kepada Tuhan artinya berani untuk terus menempatkan Allah sebagai prioritas utama atas apa yang sedang atau akan kita kerjakan. Jadikan Tuhan memiliki tempat yang pertama. Amin, saudara. Jadikan Dia Tuhan yang memiliki tempat pertama dalam hidupnya. Nah, dalam hal apa saja jadikan yang Dia pertama adalah libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Maka saya bilang ini waktu memperencanaan. Waktu untuk persiapan. Ya, saudara, amin, saudara. Kemudian kembalikanlah bagian Tuhan. Itu arti percaya sama saudara. Bahwa Tuhan itu selalu mengerjakan yang terbaik. Dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Dalam mesbah pribadi kita dan keluarga kita kepada Tuhan. Saudara. Ini artinya saudara percaya kepada Tuhan. Sebab saya rindu Bapak Ibu. Ayo. Jangan terlalu terlalu terganggu dengan situasi hari ini. Percaya saja kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, percaya kepada Tuhan artinya juga begini, Bapak Ibu. Melakukan segala perintahnya sekalipun bertentangan dengan harapan dan keinginan kita. Ya, kira-kira, saudara, melakukan perintah Tuhan itu mudah apa enggak, Bapak Ibu? Mudah atau enggak? Mudah kalau enak. Ya kan? Coba, ini saya ambil contoh si Abraham, Bapak Ibu ya. Abraham itu nunggu anak 25 tahun. Betul apa enggak? Terus setelah besar dia suruh Tuhan begini. Udah persembahin ya. Disembelih ya. Kita sudah enak-enak nih, bertahun-tahun, saudara bertahun-tahun gitu ya. Membangun sesuatu. Terus Tuhan tiba-tiba Tuhan bilang, udah serahin ya. Kayaknya berat sekali, betul apa enggak Bapak? Tetapi saudara, kita harus percaya gitu. Saya saudara kagum dengan Abraham ini saudara. Dia nunggu anak 25 tahun. Betul? Tetapi dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan itu hanya ngetes hati. Ya kan? Dia ngetes hati kita. Kamu merasa memiliki atau enggak nih? Jadi pada waktu diperintahkan Abraham, saudara. Tuhan juga manusiawi kok. Masa sih mau yang dipotong? Itu cuma tes, katakan tes. Hanya ujian. Setelah ujian apa? Lulus. Udah, Bram, mulai hari ini saya Jehovah Jireh buat kamu. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu kita melakukan segala sesuatu sekalipun kelihatannya bertentangan dengan hati nurani kita. Dengan bertentangan dengan harapan keinginan kita, saudara. Tapi percaya saudara, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ini sambil contoh satu lagi, Ishak Bapak Ibu. Orang itu nabur kira-kira musim hujan atau musim kemarau. Tetapi Tuhan suruh menabur di musim kering. Hasilnya apa? 100 kali lipat. Loh ini kan waktunya kita, sekarang waktunya kita harus mengencangkan ikat pinggang. Betul apa enggak? Bukan cuma mengencangkan ikat pinggang. Betul apa enggak? Sebab semuanya sekarang nih, saudara, kita bersyukur bahwa Indonesia ya. Dunia sudah banyak krisis pangan. Betul apa betul? Sebenarnya Organisasi Pangan Dunia bilang gini, 2030 mulai krisis pangan dunia. Tetapi ternyata berapa sekarang ini? 22 udah krisis pangan dunia. Kecuali Indonesia. Saya kemarin baca gitu ya, bahwa gini saudara, bahwa Indonesia sementara di negara-negara lain saudara ya, sudah turun ekonominya, Indonesia malah growth. Luar biasa sekali presiden kita. Walaupun kecil-kecil, tapi hatinya besar. Amin saudara. Luar biasa saudara. Sekalipun
Negara banyak udah krisis pangan, saudara. Tapi Indonesia sulit menjelaskannya kenapa bisa naik. Hanya Tuhan yang tahu. Amin, saudara. Jadi saudara, ayo percayalah kepada Tuhan, artinya melakukan segala sesuatu sekalipun bertentangan dengan harapan kita. Misalkan gini, ayo nabur. Pak, Bapak ini bilang kita sudah lagi mengencangkan ikat pinggang, Pak. Bapak suruh nabur, Pak. Ishak begitu, musim kering. Musim paceklik. Tuhan bilang nabur. Saudara, harusnya ini waktunya untuk menghemat. Tapi saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita, saudara, maka mujizat pasti terjadi. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, arti percaya kepada Tuhan adalah tetap bersyukur sekalipun yang dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita. Amin, saudara. Itu memang gak mudah, saudara. Tapi maka sering Pak Uri bilang gini, ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap. Lebih banyak ngerinya atau sedapnya? Kayak saudara gak percaya sama Tuhan. Amin, saudara. Nih, kita Habakuk bilang, baca sama-sama yuk, sekali, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Katakan amin, saudara. Wah, luar biasa. Itu yang pertama, saudara. Time artinya apa, saudara? Apa? Percaya, trust in the Lord. Tetaplah percaya. Yang kedua, saudara. Invite God in every situation in your life. Undanglah Tuhan. Dalam setiap situasi apapun yang sedang terjadi, mau susah, mau senang, undanglah Tuhan. Sebab kita nggak tahu, pada waktu senang pun bisa tiba-tiba ada masalah. Betul apa enggak? Pada waktu susah apalagi. Saudara tahu ceritanya apa pesta perkawinan di Kana, Bapak Ibu? Beberapa tahun yang lalu, saudara, ada satu anggota FA saya dulu. Kami ini diundang. Pestanya ada di dekat sini di Kokol. Saya sudah ngantri, Bapak Ibu. Ngantri. Sampai di depan saya nasi habis semua. Dia bilang, maaf ya, enggak apa-apa, kita datang itu bukan untuk makan. Tapi dia, maaf. Arya di belakang saya, apalagi di depan saya aja sudah habis. Seperti waktu Yesus diundang ke pesta perkawinan di Kana. Bagi orang Israel, Bapak Ibu, kehabisan anggur itu, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sangat memalukan. Saudara, waktu saudara udah mau disajikan anggur, sudah nggak ada lagi. Tapi ketika kita mengundang Yesus, saudara, maka segala persoalan kita pasti selesai. Amin, saudara. Maka yang kedua saya katakan, undanglah Yesus dalam setiap situasi apapun dalam hidup kita. Mau dalam situasi yang senang, mau situasi yang susah, bisa belajar di Alkitab deh. Betul kan? Waktu Lazarus meninggal, betul saudara? Diundang Yesus hadir, Lazarus bangkit kembali. Mungkin Pak, usaha saya lagi lagi bangkrut susah, undang Yesus. Tuhan tahu melakukan apa yang terbaik. Dan kapan untuk menyelesaikan. Nah, kenapa saudara? Karena manusia dikatakan memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan tidak memiliki keterbatasan. Sehingga saudara, wah kita senang sekali harusnya melibatkan Tuhan. Dia yang tidak terbatas. Jadi gini Bapak Ibu. Bagaimana sih cara kita mengembangkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Sebenarnya gini, harus fokus kepada karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu dia maha kuasa, betul apa enggak? Dan maha kasih, betul apa enggak? Kalau Tuhan hanya maha kuasa, kira-kira perlu percaya sama dia enggak? Tapi tidak maha kasih. Iya perlu percaya apa enggak? Enggak perlu percaya. Dia memang berkuasa tapi enggak ada kasihnya. Kalau Tuhan hanya maha kasih tapi enggak maha kuasa, buat apa?
Dia memang punya belas kasihan, tapi gak ada kekuatannya. Buat apa? Betul apa enggak? Gak perlu. Jadi saudara, ketika kita fokus kepada karakter Allah, maka kita akan bisa mengembangkan kekuatan iman yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya undang dia. Dalam setiap kesempatan, situasi apapun dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tanpa batas, saudara. Ini saya sudah terangkan tadi, saudara. Pesta perkawinan di Kana, Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga, saudara. Yang ketiga apa yang kita lakukan, Pak? Manage your heart. Jaga hati kita, saudara. Wah, kalau kita ngomong soal ini, Bapak Ibu, kita pengen terus, secepatnya, saudara. Kita pengen, apalagi udah kepepet, saudara. Tapi Tuhan bilang, jagalah hatimu. Amin, saudara. Orang yang sedang kepepet, saudara, mudah jatuh ke dalam pencobaan. Betul apa betul? Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Jadi gini, saudara. Buka Alkitab kita dulu, Mazmur 3 yuk, baca sama-sama dulu ya. Baca ayat 2 yuk. Dan ayat 3. Ya Tuhan, sudah ketemu? 1, 2, 3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Terus, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi gini saudara. Ini sebenarnya pada waktu saudara ya. Pada waktu Absalom memberontak sama bapaknya. Orang bilang, di mana si Allahmu? Di mana si Tuhanmu, saudara? Jadi saudara, dibilang ini, Daud ini saudara, dia bilang, orang bertanya, di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Tapi ayat 4 dikatakan, tetapi engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 6 dengan suara keras 1, 2, 3. Aku membaringkan diri lalu tidur aku bangun. Sebab Tuhan. Wah, jadi dia bisa ngatur hatinya. Sekalipun anaknya lagi berontak saudara. Tetapi saudara Daud itu bisa ngatur hatinya. Sehingga dia bilang, waktu aku tidur bisa tidur nyenyak. Amin saudara. Artinya apa? Dia bisa jaga hatinya. Jadi pada waktu kita menantikan waktunya Tuhan Bapak Ibu. Ayo mengatur hati kita. Supaya kita jangan sempat jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Katakan amin saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu. Mari terus nantikan waktu Tuhan dengan terus berdoa. Saudara. Dengan menaikkan saudara permohonan dan ucapan syukur kepada Allah. Seperti katakan. Nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiranmu akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus Bapak. Jadi Bapak Ibu, jaga hati kita saudara. Nih, pada waktu kita menjaga hati kita, apa yang Tuhan kerjakan? Sama-sama, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Katakan amin Bapak Ibu. Ya saudara, jadi maka saya bilang, ini saya sengaja bikin time singkatan karena kita bicara waktu saudara. Jadi yang ketiga kita harus jaga, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, apakah saya pasrah Pak? Menyerah ketika saya menantikan Tuhan? Enggak saudara. Yang keempat, kita harus mengharapkan Tuhan. Lebih dari apa yang bisa kita kerjakan. Jadi pengharapan Bapak Ibu, buat orang-orang yang masih punya pengharapan, maka dia selalu punya semangat dalam kehidupan. Amin saudara. Tapi kalau kita sudah enggak punya pengharapan saudara, waduh kayaknya menanti ini kayak udah menyerah. Beda berpasrah. Berserah sama menyerah. Tapi kalau kita mengharapkan Tuhan mengerjakan lebih dari kemampuan kita, itu namanya kita sedang berserah. Tuhan lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan apa yang kau harapkan. Jadi gini saudara. Harapkanlah Tuhan gini. Melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa kerjakan. Bahkan dikatakan kita Efesus bahwa Tuhan akan menjawab doa kita lebih dari yang kita doakan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Jadi saudara, harapan itu saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan itu akan memampukan kita untuk bekerja, untuk menanti waktu Tuhan kita dengan terus punya semangat saudara. Amin saudara. Nah, kemudian Bapak Ibu, mengharapkan lebih artinya apa? Jangan batasi kuasa Tuhan. Ya,
seringkali Bapak Ibu ya, kita langsung mikir, kita pilah-pilah, ini kayak nggak Tuhan nggak bisa kerjakan, ini kayaknya nggak Tuhan bisa kerja. Pokoknya gini Bapak Ibu, semuanya persoalan dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan saudara pilih-pilih. Kadang-kadang gini saudara ya, kalau lagi doain orang gitu saudara, wah ini kalau cancer ini kan ini bagiannya pendeta ini. Kalau yang ini pengerja juga boleh. Enggak, saudara, sama saja, saudara. Nah, suatu kali saudara saya lagi kebaktian rohani di salah satu cabang kita dulu di Pemalang, saudara. Yang satu saya doakan sembuh. Ini udah berapa tahun sembuh, Pak? 30 tahun, Pak. Lumpuh. Hati saya langsung ciut, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Enggak ada mujizat, Bapak. Benar, Bapak. Hati aja udah ciut. Saya tanya, berapa tahun sudah lumpuh? 30 tahun. Ini berat nih, kelas berat nih. Saudara tahu, gak ada mujizat. Benar Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah melibatkan kekuatan kita. Harusnya apa? Melibatkan kekuatan Tuhan. Bukankah Tuhan itu maha kuasa, men? Bukankah Tuhan maha segala-galanya Bapak Ibu? Tetapi ketika kita mengukur segala sesuatu dari kacamata kita sendiri, maka iman kita, pengharapan kita menjadi turun. Betul apa betul? Pengharapan kita jadi turun. Kenapa? Wah terlalu besar nih. Susah nih. Nah ini saya baca ayat itu. Baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Apa? Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Jadi saudara ini kita lakukan. Nah sekarang saya simpulkan aja saudara. Apa yang kita lakukan waktu menanti waktu Tuhan, saudara? Yang pertama, trust in the Lord. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap percaya, saudara. Dalam setiap apapun saudara alami. Tidak peduli masalah. Terus undang dia dalam setiap situasi dalam kehidupan Bapak Ibu. Apalagi, jaga hati saudara. Dan harapkanlah Tuhan mengerjakan jauh lebih besar daripada apa persoalan yang saudara sedang alami. Maka Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Saya undang pemuji penyembah ke depan. Kita naikkan waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.